Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pengujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iswanto, mahasiswa PPG Ilmu Tertentu tahun 2025 dengan NIM A9412500142, program studi pendidikan matematika di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, Kamis 4 September tahun 2025, saya telah melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian pengenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya? Oke, kelas 10-1. Oke, Bapak absen dulu, yang disebut namanya bilangnya hadir. Oke. Oke, yang pertama ada Ahmad Aulia. Hadir. Al-Hafid sakit. Kenapa sakit? Oh, dari kemarin. Oke, lanjut. Al-Fairah hadir. Anis. Oke, Alman ada. Atif. Oke. Aira ada. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kan kalian keadaannya baik-baik aja nih, ya kan? Nah, kita lakukan dulu doa sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap. Sebelum mulai pelajaran di pagi hari ini akan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zi'ni ilma warzuqni fahma. Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah doa supaya kita timbulnya rasa cinta tanah air kita. Boleh kalian berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo silakan berdiri. Sudah? Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk semuanya.
Oke. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa tumbuh kita terhadap cinta tanah air kita. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi tentang yang hari ini kita akan pelajari, yaitu eksponen, perkalian, dan pembagian. Di sini ada namanya video, ya, video linknya, video YouTube. Bisa saksikan video ini, ya, saksikan video ini, kemudian berikan tanggapan kalian terkait video ini. Paham? Oke. Di sini ada manfaat dari eksponen di kehidupan kita. Itu eksponen itu selalu ada di sekitar kita. Yang digunakan antara lain yang pertama dalam bidang ekonomi, kemudian di bidang biologi, selanjutnya di bidang kimia, dan di bidang fisika. Nah, eksponen tidak berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari, tetapi hasilnya kita bisa digunakan. Yaitu yang pertama, dalam dunia digital, pembuatan roket, dan yang terakhir adalah handphone yang kalian saat ini gunakan. Dan eksponen juga berguna dalam sains dan teknologi. Oke, itu videonya. Oke, silakan tanggapan kalian terhadap video tersebut. Tahan dulu. Oke, silakan. Siapa ingin menanggapi video ini? Boleh berdiri. Sebutin nama kelompoknya dan namanya siapa. Saya dari kelompok 5, nama saya Dr. Putra. Kalau dari video tersebut, eksponen penting karena membantu kita memahami dan menghitung pertumbuhan cepat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada perkembangan bakteri, pelipatan zat, dan teknologi digital. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, tanggapannya bagus sekali, sesuai dengan yang ada di video ini. Baik, selanjutnya kalau sudah melihat video dari penggunaan atau manfaat dari eksponen untuk kehidupan sehari-hari, di sini ada pertanyaan untuk bebas nih, mau kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Di sini ada pertanyaan pemantik. Di sini, mengapa populasi suatu makhluk bisa bertambah sangat cepat dalam waktu yang singkat? Boleh difikirkan dulu bersama dengan kelompoknya. Oke. Kalau sudah difikirkan, diskusikan dengan kelompoknya, boleh perwakilan kelompoknya untuk menjawab. Silakan. Boleh berdiri, sebutin nama kelompoknya, kemudian namanya siapa. Saya dari kelompok 2, nama saya Sandi Mayangga. Saya ingin menjawab pertanyaan tersebut. Populasi bisa bertambah sangat cepat karena setiap individu pasti melahirkan jumlah anak yang sama setiap harinya. Misalnya dua anak per hari. Kenaikannya lainnya dan pasti menjadi 2 kali lipat dalam seminggu apapun kondisi lingkungannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Sandy. Oke, itu pertanyaan, itu jawaban dari kelompok 2.
Oke, kita lihat itu sudah benar jawabannya. Tapi ada yang Bapak akan lengkapin. Nah, jawabannya adalah karena populasi berkembang secara eksponensial. Ya, setiap individu yang sudah ada dapat menghasilkan keturunan yang baru dan keturunan itu juga akan berkembang biak. Akibatnya, ya, jumlah makhluk hidup bertambah dengan sangat cepat, bukan hanya sekedar penjumlahan, tetapi hasil perkalian yang berulang. Misalkan jika sepasang kelinci beranak, lalu anak-anaknya juga berkembang biak, maka populasinya akan melonjak dalam waktu yang singkat. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Siap-siap. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana ketebalan kertas bisa meningkat gratis jika terus dilipat? Oke. Boleh dicoba. Kalau punya kertas, dicoba. Oke, silakan Bapak kasih waktu untuk diskusi. Oh, silakan. Sebutin nama kelompoknya, kemudian namanya siapa? Saya dari kelompok 2, pengembangan ketebalan adalah, jadi jawaban saya itu adalah ketika kertas dilipat, ketebalannya hanya bertambah sebesar tebal awal tiap lipatan. Jadi, 20 lipatan berarti 20 kali tebal awal saja. Tidak mungkin ketebalannya melonjak jauh. Oke, tepuk tangan untuk Anai. Oke. Jawabannya sudah hampir untuk benar. Bapak akan melengkapinya. Oke, karena di setiap kali kertas dilipat, lapisannya akan terus bertambah 2 kali lipatnya dari lipatan sebelumnya. Jadi, bukan sekadar menjadi sedikit lebih tebal, melainkan ketebalannya ya berlipat ganda secara terus-menerus. Akibatnya, setelah beberapa kali lipatan, kertas yang semulanya tipis, nih, bisa menjadi sangat tebal dalam waktu yang singkat. Ini kan tipis ya. Kalau kita lipat sampai berapa kali, itu akan bertambah ketebalannya. Paham? Oke, itu pertanyaan pemantiknya. Di sini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik dapat menjelaskan aturan dasar eksponen atau pangkat bilangan bulat positif, serta menerapkannya untuk menyelesaikan soal kontekstual. Kontekstual ini adalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, dengan benar, percaya diri, dan penuh tanggung jawab. Oke. Kemudian dari tujuan pembelajaran tadi, kita jabari menjadi 4. Yang pertama ada melalui video orientasi, peserta didik mampu mengamati fenomena pertumbuhan eksponensial dalam kehidupan sehari dengan penuh perhatian. Yang tadi kita sudah tampilkan videonya, kita sudah menerapkannya. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menemukan aturan perkalian dan pembagian eksponen dengan benar dan bertanggung jawab. Nanti kita akan lakukan. Kemudian melakukan latihan soal kontekstual, peserta didik dapat menyelesaikan soal dengan benar secara mandiri. Yang terakhir, melalui presentasi kelompok, peserta didik dapat menyampaikan hasil pemecahan masalah eksponen dengan percaya diri dan bahasa yang komutatif. Bapak akan memberikan suatu permasalahan. Nanti kalian bisa diskusikan dengan kelompok kalian. Oke, permasalahannya itu ada 2 permasalahan yang akan Bapak berikan kepada kalian. Yang pertama, sebuah kertas dilipat menjadi 2, kemudian dilipat lagi menjadi 4, lalu menjadi 8 dan seterusnya. Silakan diskusikan nanti. Kemudian kedua, jika sebuah bakteri membelah diri setiap 20 menit, berapa jumlah bakteri setelah 1 jam? Nah, ini ada 2 pertanyaan dari permasalahan yang ada di dunia nyata kita. Nanti saya akan diskusikan, kemudian hasil diskusinya tersebut dituangkan ke dalam LKPD yang Bapak akan bagikan. Oke, sebelumnya kita sudah membuat kelompok ya. Ada 5 kelompok, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, yang masing-masing ada 6-7 ke kelompok. 6-7 anggota. Oke, Bapak akan bagikan LKPD-nya.
Ya, ada 3 perangkap. Bisa kalian isi di sini. Oke. Untuk saat ini kalian kerjakan dulu yang bagian A. Oke. Kalian kerjakan dulu yang bagian A yang pertanyaannya sesuai sama sintak yang pertama. Kemudian kalian jawab di LKPD-nya. Nanti bertahap terus sampai di bagian yang terakhir. Bisa dipahamin? Bisa. Oke. Boleh dibuka buku paketnya untuk sebagai referensi pembelajaran hari ini. Oke, di sini Bapak ada kertas. Ini kan untuk memecahkan masalah yang nomor 1, ya kan? Bisa kalian coba-coba. Oke, kita masuk ke yang bagian di LKPD-nya itu yang B. Bisa lihat yang ada penyelidikan. Oke. Di sini penyelidikannya yang pertama ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Yang pertanyaan keduanya ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Kemudian yang terakhir ada 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Oke, di LKPD sudah ada. Sudah. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. 4 sudah. 5 sudah. Sudah semua ya? Oke. Kalau sudah semua, kita masuk yang bagian C. Di LKPD coba bisa dilihat. Di situ ada diskusi kelompok. Bapak akan membagikan kartu diskusi, ya kan, nanti jawabannya dituangkan di bagian yang C. Kemudian nanti langsung memberikan kesimpulan dari kartu yang sudah Bapak berikan. Paham? Paham ya? Enggak, ngisinya di LKPD-nya. Hah? Iya. Di LKPD-nya saja yang diisi. 1 udah, 2 udah, 3 udah, 4 udah, 5 udah ya? Oke. Kalau sudah, kerjakan, Bapak kasih waktu 5 menit. Ya. Bagian D, ada aplikasi dalam kehidupan nyata. Bapak kasih waktu 5 menit untuk pengerjaan. Disilakan. Nanti habis ini kita akan melakukan presentasi. Sudah? Oke, 1 sudah. Bapak pastikan dulu. 1 sudah. 2 sudah. Oke, 3. Dan 4. Sudah. 5. Sudah. Oke, kalau semuanya sudah, kita langsung masuk ke sesi presentasi. Ya, silakan di sini. Di sini ayo. Ayo silakan. Bajunya dimasukin dulu. Perhatikan yang lain. Kelompok 1 akan mempresentasikan Oke, silakan, di sini ada pertanyaannya. Agak kesanaan dikit. Nah, oke. Setelah 1 kali lipatan jadi 2 pangkat 1 lapisan. Setelah 2 kali lipatan jadi 2 pangkat 2 lapisan. Setelah 3 kali lipatan jadi 2 pangkat 3 lapisan. Setelah sampai seterusnya. Jadi pola lipatannya dapat ditulis dengan bentuk eksponen. Oke, itu nomor 1 jawabannya. Sekarang nomor 2 jawabannya. Mana? Misal awalnya 1 bakteri, setelah 20 menit sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2 bakteri. Setelah 40 menit, 2 pangkat 2 sama dengan 4 bakteri. Setelah 60 menit, 2 pangkat 3 sama dengan bakteri.
Jadi setelah 1 jam, jumlah bakterinya sama dengan 8 ekor. 8. Oke. Sudah? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1 atas jawabannya. Oke, sekarang Bapak lihat kan nih kayak mulai agak pusing ya kan? Bolehlah kalian berdiri, kita ada pendinginan dulu, ice breaking dulu. Ayo, berdiri semuanya. Cari posisi yang enak. Oke, posisi yang nyaman. Agak sampingan. Sana kan ada tuh kosong, boleh. Perhatikan gerakannya dan ikuti gerakannya. Apapun yang ada di tayangan sini, jangan sampai kalian ketawa. Oke. Ikutin gerakannya. Ayo semuanya ikutin gerakannya. Oke, selanjutnya gerakannya adalah tarik. Sudah selesai. Selanjutnya adalah tadi kalian sudah mempresentasikan melalui LKPD-nya ya? Ya enggak? Oke. Tadi jawaban dari kalian itu sudah benar. Tapi Bapak akan melengkapi dari jawaban yang kalian barusan itu dengan materi yang sesungguhnya dari eksponen, perkalian, dan pembagian. Oke, perhatikan ke depan. Oke, di sini eksponen itu adalah cara singkat menulis perkalian bilangan berulang. Tadi dari kelompok 2 ya kan? Contohnya misalkan 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya ada 2 pangkat 4. Oke, itu kalau secara manual. Oke. Nah, dengan angka 2 sebagai basis. Jadi 2 yang di sini ini ada dinamakan basis dan 4 sebagai pangkat. 4-nya sebagai pangkat. Nah, tadi di bagian kesimpulan aturan perkalian yang disampaikan oleh kelompok 3, di sini adalah rumus untuk mempersingkat jawaban yang sudah tadi Bapak berikan. Oke. Kalau tadi kan dari kelompok 3 adalah secara manual ya. Di 2-nya sampai berapa kali misalkan, ya kan? Nah, di sini ada cara cepatnya atau cara simpelnya kenapa eksponen itu hadir, karena untuk mempersingkat atau mempermudah kalian. Contohnya, misalkan A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, pertama tadi kan bilangnya 2 ini adalah basis. Kita cek kalau basisnya sama, tinggal kita pangkatnya ditambah. Jadi A pangkat M ditambah N, ya kan? Contohnya, misalkan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4. Pangkatnya yang ditambah. Hasilnya berapa? 2 pangkat 7. Tadi 2 itu apa? Sebagai apa? Basis. Oke, 7 itu berarti pangkat. Nah, 2 pangkat 7 hasilnya 128. Paham? Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, di sini ada pembagian eksponen dengan basis yang sama. Oke. Tadi ya, sekarang pembagian. Di sini pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N. Tadi A-nya sebagai apa? Basis. M dan N itu adalah pangkat. Kalau misalkan basisnya sama, berarti kalau sistem pembagian, pangkatnya diapain? Dikurang. M dikurang N. Contoh, misalkan 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Apakah basisnya sama?
Apakah basis sisa sama? Sama. Kalau basis sisa sama, tinggal pangkatnya diapain tadi? Dikurang. Berarti 3 pangkat 5 dikurang 2. Hasilnya berapa? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa jawabannya? 27. Di HP-nya, buka Kahoot. Kita main games. Oke, kita main games. Oke, ini kodenya 150024. Buka di webnya, tuh saja join Kahoot. Kita mulai. Ayo, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Berapa hasilnya? Oke. Juara 1 siapa nih kira-kira? Kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, dari pembelajaran ini siapa yang ingin mengungkapkan refleksinya? Ayo. Oke. Langsung saja. Hari ini saya belajar bahwa eksponen bukan hanya sekedar perkalian berulang, tetapi memiliki aturan yang memudahkan perhitungan. Misalnya ketika bilangan berpangkat dikalikan, pangkatnya dikurang. Saya juga menyadari bahwa konsep eksponen sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti pertumbuhan bakteri atau lipatan kertas yang ketebalannya bertambah sangat cepat. Hal baru yang saya pahami adalah bagaimana pola eksponen dapat membantu memprediksi pertumbuhan atau perubahan dengan cepat tanpa harus menghitung satu persatu. Oke, sudah? Cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 5 untuk menyatakan kesimpulan hari ini, refleksi efektifnya. Silakan menyimpulkan materi hari ini. Eksponen adalah bentuk singkat dari perkalian berulang. Aturannya antara lain yang pertama, jika bilangan dikalikan, maka pangkatnya ditambah. A pangkat M kali A pangkat N jadinya A pangkat M tambah N. Kemudian jika bilangan berpangkat dibagi, maka pangkatnya dikurang. A pangkat M dibagi A pangkat N menjadi A pangkat M dikurang N. Kodenya 813603. Ayo, kita mulai. Siap-siap. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Kelompok 5 lagi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5 lagi. Hari ini cukup sekian ya. Untuk pertemuan akan datang, kita akan belajar eksponen pangkat 0 dan negatif. Paham? Silakan kalian baca dengan sumber-sumber yang lainnya, bisa dari YouTube, bisa dari buku-buku dan lain sebagainya. Sebelumnya terima kasih atas semuanya yang telah kalian dukung dalam pembelajaran ini. Semua adalah orang hebat. Kalian hebat semua. Motivasi Bapak adalah jadikan semangat sebagai menggapai suatu impian. Sebagai penutup kita berdoa dulu. Silakan dipimpin kita membaca doa al-asr. Oke? Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran matematika pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illa allazina amanu wa amirus watawa haqqi watawasau bis sabri. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di pertemuan akan datang. Kalau bisa lebih semangat lagi dan lebih ceria lagi. Oke?